Oke, selanjutnya kita membahas chapter yang selanjutnya. Kemarin kita membahas chapter 46, sekarang kita ke chapter yang 47. Jadi di chapter 47 ini jauh lebih singkat daripada chapter 46. Jadi dia cuma ada dua. Satu tentang sensory receptor, satu tentang neuronal circuit. Jadi kalau yang kemarin itu fokusnya lebih ke arah gimana aksonal, antar aksonal, sekarang lebih fokus ke sensorik. Bagaimana potensi dibangkitkan di sensorik, dan sensoriknya pun juga cuma yang diambil cuma satu, bukan yang semuanya. Di sini kalau nggak salah cuma diambil patch ini aja ya contohnya. Lalu ada neuronal circuit. Neuronal circuit ini apa? Jadi kalau kita membahas ini, itu seolah-olah konteksnya ya mungkin cuma dua individu ya, dua sel saja. Tapi kalau udah lanjut ke neuronal circuit itu lebih ke yang ramean kayak gini, kayak sudah di tingkat RT lah katakan ya, RT RW kayak gitu. Kalau ini kan mungkin satu keluarga seperti itu. Nah, jadi ini pendek sebenarnya. Yang pertama ini tentang sensorik-sensorikan, tentang pembangkitannya. Lalu, nah ini yang kedua tentang bagaimana konfigurasi sirkuitnya. Jadi pembentukan sirkuitnya seperti ini. Nah, ini tiba-tiba udah selesai nih, 606 berapa halaman ini. Dia cuma 10-an halaman. Jadi kita cepat saja di sini. Jadi yang pertama, kita nafsirkan paragraf per paragraf ya. Jadi kalau semisal ini cuma pembukaan bahwa tubuh kita bisa persepsi ke dunia luar seperti itu. Dengan apa? Dengan sensorik. Dan listnya ada apa aja dari sensorik ini? Ada yang mekanoreseptor, termoreseptor, nociceptor, elektromagnetic reseptor seperti yang di mata, ada kemoreseptor. Kalau di sini cuma dia penjelasannya by jenis ya. Nanti kalau udah di babnya 48, bab selanjutnya itu nanti dijelaskannya yang proprioseptif lah, yang yang cuma ada di permukaan aja, yang apa macam-macam kategorisasinya. Jadi kalau di sini cuma underlying bionya saja lah intinya, kayak bagaimana basicnya, belum ke fungsionalnya gimana. Nah, terus nanti juga dijelaskan bagaimana kalau semisal masing-masing dari ini tuh cara kerjanya gimana. Apakah semua akan menggunakan potensial aksis seperti itu, tapi apa yang membedakan misalnya yang di mata atau dengan rangsangan yang ada di kulit misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya terjawab di paragraf yang berikutnya, differential sensitivity of receptor. Kok bisa tubuh itu mendeteksi adanya sensorik yang berlebihan? Sesimpel, bukan berlebihan, berbeda. Semisal saya ngomong ke kulit, kan dia nggak bisa dengar. Atau saya mencoba melihat dengan telinga saya, itu kan nggak bisa. Pertanyaannya kok bisa dibedakan seperti itu? Ternyata ada dua jawabannya di sini. Yang pertama, reseptornya itu sangat sensitif terhadap tipe stimulus yang dimana dia didesain seperti itu. Jadi misalnya ada reseptor kulit yang pacin itu ya. Dia mau kita kita mau geter-geterin pakai sound horeg misalnya. Horeg itu paling cuma yang kerasa geter-geternya jadi kulit, tapi dia tidak bisa mendengar bunyinya seperti itu. Jadi memang dari awal by design dia memang tidak bisa menangkap di luar spektrumnya. Itu jawaban nomor satu. Nah ini misalnya kayak contohnya di sini bagaimana osmoreseptor di sini dia bisa mendeteksi osmolaritas dari body fluid. Nah tapi dia nggak bisa kalau misalnya kita pacu dengan suara itu dia nggak nyambung kayak gitu. Atau misal kayak skin ya udah. Terus kalau misal kita touch, kita pressure dengan yang sesuai, dia baru bisa jalan seperti itu. Itu adalah ringkasan dari penjelasan satu paragraf ini. Lalu singkatan dari penjelasan paragraf yang di segini banyak ini adalah intinya. Jadi kalau untuk yang ini kan nomor 1, nomor 2 itu Ana di back end-nya, karena di otaknya. Jadi kayak misalnya ini kan sensor di tangan ya. Nah, terus di otaknya ini juga memang udah masuk ke zona-zona tertentu. Misalnya ini tangan.
tangan diberikan sensori gini, ditusuk misalnya, ya memang nanti si jalur sarafnya ini akan ke bagian tertentu dari otak misalnya. Atau semisal dari mata. Mata ini kalau semisal kita teruskan, dia akan masuk nyolok ke bagian otak yang berbeda dengan yang dicolok oleh sensor jalurnya aksisnya dari kulit seperti itu. Jadi memang colokannya di otak aja udah beda seperti itu. Nah, itu disebut labeled line. Labeled line ini dugaanku ya, dia istilah dari kayak kabel telepon yang memang udah ada penandanya seperti itu. Ini istilah sangat lama banget mungkin ya. Nah, jadi kayak misalnya kalau misalnya nerve fiber masuk ke distimulasi. Ya udah dia masuknya bla 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 bla, dia akan perceive pain ya karena karena dia lead ke specific touch area in the brain. Kalau misalnya dari retina, ya udah dia akan ke vision areas of the brain. Udah sesimpel itu aja. Nah, lalu di sini dijelaskan listnya dari mekanoreseptor sampai termoreseptor dan sebagainya. Cuma di sini teman-teman mungkin bisa baca sendiri karena pun di sini itu juga nggak dijelaskan lebih lanjut. Maksudnya kayak elaborasinya apakah misalnya Ruffin ini gimana atau semisal yang vestibular reseptor ini gimana, dia nggak dijelaskan. Dia cuma hanya di list saja kalau di sini. Nah, ini kalau untuk gambarnya kayak gini, yang free nerve ending, yang bagian nyeri, atau semisal nanti teman-teman di bab 48 tuh lebih detail ya. Misalnya kayak apa bedanya pas ini sama Merkel misalnya. Atau semisal apa bedanya Golgi tendon apparatus yang dia bisa deteksi stretch di otot dan sendi misalnya kayak gitu. Itu nanti akan lebih dijelaskan. Nah, untuk konsep selanjutnya adalah bagaimana dari sensor-sensor semua ini dia terus masuk ke dalam pembentukan istilahnya ya, kayak perubahan sinyal analog ke digital, saya lupa istilahnya. Jadi semacam ada perubahan antara sesuatu yang di luar, misalnya kayak panas atau dingin atau misalnya getar, itu gimana caranya dia bisa aktivasi sensori ini. Semua apapun rangsangannya terhadap reseptor apapun itu jalurnya sama, dia sama-sama eksitasi listrik, kurang lebih sama dengan bukan potensial aksi ya, tapi lebih ke arah reseptor potensial kalau di sini. Jadi apapun yang stimulus yang dimana nantinya dia bisa menyebabkan perubahan secara immediate terhadap membran elektrikal. Nah, perubahannya ini disebut reseptor potensial. Dan ini kunci dari semua, ini diaktifasi reseptor potensial, ini diaktifasi reseptor potensial, ini aktivasi reseptor potensial, semuanya reseptor potensial seperti itu. Dan gimana caranya? Jadi simpelnya ini kan sensor ya. Sensor ini diaktifkan dengan 4 cara, setidak-tidaknya di bab ini ya dijelaskannya. Gimana? Yang nomor 1 itu semisal ada mechanical deformation. Mechanical deformation ini contohnya dia adalah yang nanti dijelaskan sebenarnya. Di pacin ini kalau misalnya dia diinduksi di sini, itu dia akan deform. Jadi kayak si lapisan bawangnya ini akan ketekan, deform. Nah, ini somehow dia akan memacu adanya pembukaan ion seperti itu. Itu yang nomor 1, biomechanical deformation. Mekanis ya. Terus yang nomor 2 adalah application of chemical to open the ion channel. Nah, ini contohnya kalau nggak salah itu ada di olfactory sama gustatory. Jadi misalnya si lidah kenapa dia bisa kecap-kecap asin, atau misalnya gimana kita bisa bau yang ini bau ini nih. Karena apa? Karena ada chemical yang masuk ke dalam membran dari reseptornya sehingga dia jadi aktif seperti itu. Reseptor-reseptor tertentu. Itu yang nomor 2, by chemical ya istilahnya ya. Terus yang nomor 3, by change of the temperature of the membrane. Ini perubahan secara temperatur, ya yang di kulit-kulit seperti itu. Atau by the effect of electromagnetic radiation. Misalnya ini yang nanti teman-teman lihat di reseptor yang cone sama yang batang di mata itu nanti penjelasannya ada di unit yang lain, di unit setelahnya. Nah, nanti semua ini, 4 cara ini, dia itu adalah basic cause
of the change in potential membrane. Seperti itu. Nah, di mana nantinya ketika dari ininya lanjut, allows ion to diffuse more readily through the membrane and change the transmembrane potential. Jadi, sesimpel nanti yang di sekitarnya ini akan mengubah potensial transmembran seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa misalnya ini kita ambil contoh pakai sensorik ini ya. Sensorik ini yang dari Pacini. Kalau semisal dinyalakan, ditekan atau dikasih touch, dia amplitude dari Montessori reseptor potential is about 100 millivolt. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini itu biasanya semakin lama itu semakin high intensity biasanya. Nah, ini kalau semisal ada lanjutannya, bahwa kalau semisal ada reseptor rise above the threshold eliciting action potential in the nerve fiber attaching to the receptor, itu lama-kelamaan dia akan bentuknya seperti ini. Ada semacam mekanisme untuk frekuensinya dia semakin tinggi. Cuma nanti kalau teman-teman di akhir bab ini kalau nggak salah itu nanti dijelaskan bahwa tubuh ini tidak selama-lamanya akan nyala begini terus. Dia akan somehow dia akan capek istilahnya, dan mekanisme capek ini akan dijelaskan kemudian. Ini adalah konsep dari ini dan ini. Lalu ada sebuah contoh dari sekian banyak reseptor. Mungkin di dissect satu saja supaya lebih mudah dipahami ya. Ini adalah reseptor yang Pacini ini, Pacinian corpuscle. Kalau teman-teman lupa, Pacini itu yang ini, yang kayak bawang ini. Dia itu nanti dilihat bahwa dia ada sebuah central nerve fiber extending through its core, surrounding ada multiple concentric capsule layer, dan di mana kalau ada compression, di mana nanti dia ada penyok-penyok deformasi. Nah, apa efeknya kalau penyok-penyok dan deformasi? Nah, kalau yang di sini semua lapisan yang di sekitarnya ini udah dibedah. Jadi sisa lapisan satu paling terakhir sebelum yang central nerve-nya. Nah, kalau misalnya deform, dia akan memacu adanya perubahan transmembran, dan di mana ini akan memicu adanya action potensial dari nodus Ranvier pertama seperti itu. Ini yang shows only central fiber. Ya, ini cuma gambaran gambaran umumnya. Nah, ini kalau misal ada compression, dia jadi positively charged bagian dalamnya. Nah, dalamnya jadi positif kan, positif, akhirnya si positif ini dia akan menyebar ke arah sana, akhirnya thresholdnya semakin tercapai yang di sini, akhirnya terjadilah action potential seperti itu. Jadi ada induced local circuit shown by the arrows spread along the nerve fiber, di mana di first node of Ranvier, yang dimana di dalamnya, lalu akhirnya nyebar ke seluruh sampai ke pusatnya central nervous system. Nah, ini ringkasan dari yang ini. Tes. Udah masuk ya. Jadi ini mau saya menjelaskan bahwa apakah hubungan antara stimulus intensity dan reseptor potensial, bahwa di sini paragraf sepanjang ini tuh menjelaskan bahwa di sini untuk reseptor Pacini, dia kalau dikasih segini, katakan ya, itu kayak katakan kita bagi dua, itu bisa intensitasnya sangat meningkat tajam ketika diberikan misalnya di sini 40 lah. Tapi ketika dari kita 60 sampai 100 itu ternyata sudah mulai ada semacam fatigue ya, udah batasnya di sini. Mau dia nggak bisa linear kayak gini tuh nggak bisa. Itu adalah gambaran dari paragraf ini sebenarnya. Terus untuk dari adaptasi reseptor ini apa? Jadi reseptor itu diciptakan bermacam-macam. Ada yang dia bisa kerja itu berhari-hari. Ada dia yang responnya hanya sekedar kepicu sebentar, terus dia memberikan sinyal, terus habis itu nggak bisa dipicu lagi. Itu macam-macam. Ada istilahnya kalau untuk adaptasi, ada yang cepat, ada yang lambat.
Apa contohnya? Kita bisa melihat di sini, second. Secara second, ada 0 sampai 8 di sini ya. Itu kalau untuk dari pas ini, dia tergolong yang cepat adaptasinya. Kalau semisal untuk yang muscle spindle, yang badan Golgi yang di otot itu, atau yang joint capsule, dia butuh waktu lama. Bahkan ada yang berhari-hari seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini, kalau semisal pas ini adapt very rapidly, di mana oh ya ini cuma penjelasan ini ya. Nah ini di sini penjelasannya, bahwa kalau semisal patch ini itu extinction between a few hundred of second, millisecond dia hitungannya. Nah, dimana kalau semisal kalau semisal udah kepacu, dia nggak akan sulit untuk kepacu lagi lah bahasa kasarnya. Sedangkan mekanosreseptor yang lain itu dia bisa berhari-hari, makanya dipanggil non-adapting. Nah, bahkan contohnya di sini yang lama-lama ini dia biasanya yang continuous. Contohnya adalah carotid dan aortic baroreceptor. Dan misalnya di sini pain ini bisa jadi dia never adapt seperti itu. Lalu gimana caranya kita bisa mekanisme adaptasi itu sebenarnya? Apa itu sebenarnya? Dia itu dia beda-beda sebenarnya. Ada yang semisal di mata itu dia mainin rod and cones chemicalnya. Ada yang dimana itu mainin di mainin di sarafnya. Nah, di sini untuk dari Pacini ini, sepanjang paragraf ini itu dijelaskan ada dua mekanisme. Jadi mekanisme yang pertama kalau semisal dari tadi kan ada kayak bawangnya itu ya, Pacini itu ya. Dia itu udah penyok-penyok ketekan karena ada regangan gitu ya. Itu dia akan elicit. Tapi setelah corpuscle-nya redistribute, ada dari fluidnya, itu maka dia no longer elicited. Jadi dia mainan di sensoriknya. Nah, terus yang kedua ada di bagian apa? Dia di bagian channel-channel gini. Jadi ada sodium current flow through channel ini. Itu disebut mainannya adalah akomodasi. Cuma problemnya adalah akomodasi ini saya cuma nyari di luar sumbernya Guyton ini nggak ada. Bukan nggak ada ya, mungkin saya nggak nemu ya. Tapi beneran saya kayak nyari berapa menit gitu buat ini tuh nggak ada. Jadi kayak stimulation accommodation ini adalah sesuatu yang kayak dari saya pribadi ini adalah PR. Terus intinya adalah berarti mekanisme satu di adaptasi di sensornya itu sendiri, dua adalah mainan tentang kelistrikan dari nerve fiber membrane-nya itu. Nah, untuk dari ininya, reseptor ini ada dua, ada yang tonik, ada yang fasit. Tonik ini dia lambat. Apa definisi lambatnya? Lambatnya misalnya impuls dari muscle spindle dan Golgi tendon ini itu biasanya bisa hitungannya menit dan jam seperti itu. Nah, apa contohnya yang lama-lama lain itu ada misalnya vestibular apparatus, pain, baroreseptor, sama chemoreseptor di carotid dan aortic body. Kalau saya ngeliatnya ini berarti rata-rata mungkin ya, dia itu yang arahnya mungkin proprioceptif dan segala macamnya. Jadi dia constantly diupdate kondisi tubuh itu gimana, karena dia kan terus-terusan. Sedangkan yang fasik ini, dia itu kalau saya melihat bahwa ini terlihat misalnya dari yang Pacini tadi. Pacini itu termasuk cepat. Nah, dia itu kalau misalnya apakah konstan, saya nggak melihat ya. Saya agak bingung sebenarnya dengan definisi yang fasik ini. Oke, dia cepat ya. Terus di sini itu saya nggak paham bahwa fungsinya itu apa gitu. Dia di Guyton ini tidak dijelaskan, tidak dielaborasi lebih lanjut. Apakah dia ada garis atau benang merahnya? Misalnya kayak dia fungsinya adalah untuk sesuatu yang perlu refleks yang sangat tajam. Misalnya kayak kita menyentuh kompor, kita harus cepat. Apakah
apakah di situ atau gimana? Maksudnya ini dari saya adalah sebuah pertanyaan pribadi yang kayaknya belum dielaborate di sini. Nah, terus ada dari gabungan cepat dan lambat ini ada predictive function. Jadi, reseptor ini ketika kita misalnya membutuhkan aktivitas lari ya, lari teman-teman. Lari itu sangat kompleks. Kalau misalnya teman-teman membedah gate by gate ya, bagaimana kaki itu bergerak, bagaimana biomekanikanya. Misalnya dari sudut knie misalnya, belum yang ankle, belum otot yang misalnya hamstring, belum otot yang misalnya gluteus di paha, belum apa namanya soleus di sini. Itu masing-masing memiliki perannya dan dia memerlukan adanya suatu mekanisme proprioseptif yang memastikan bahwa kalau misalnya teman-teman melangkahkan kaki ke depan, lari itu kan olahraga yang satu kaki ya, dalam artian kayak menurut saya nggak bisa dua-duanya langsung bertumpu, pasti dalam satu titik itu kayak kakinya satu kan yang bertumpu. Nah itu perlu ada mekanisme prediktif. Jadi kayak misalnya dua second kemudian ketika lari ini kaki ini posisi di mana, aman nggak buat landing gitu. Terus stride-nya gimana, heels ininya gimana kayak gitu. Jadi ini adalah ada sebuah continuous mekanisme untuk prediktif ke depannya gimana. Karena kalau misalnya ini loss, ya orang nggak bisa lari seperti itu. Terus selanjutnya kita membahas tentang macam-macam dari nerve fiber. Ini yang di bagian ungu ini ya. Jadi kalau untuk dari ini secara garis besar, saya menemukan elaborasi dari sini itu ketika saya itu dulu kepentingannya ya. Dulu menjawab soal OSN dan juga ketika saya mendapat ujian lisan dari dokter saya, disuruh jelaskan macam-macam nerve fiber itu apa aja. Dan di sini dijelaskan bahwa dia by speed ya, mungkin gambarannya yang gampang ya. Misalnya ada yang myelinated dan unmyelinated. Kita tahu di SMA yang myelinated lebih cepat lah intinya. Nodus Ranvier, apalah, myelin gitu-gitu, jadi lebih cepat. Perbedaannya bisa sampai antara misalnya ya 0,5 meter per second untuk yang unmyelinated. Itu berarti kalau misalnya kaki kena paku, mungkin untuk masalah pain-nya itu bisa jadi ke otak itu butuh 3 detikan. Kan kita mungkin rata-rata tinggi kan 1,5 meter ya. Butuh setengah meternya yang 3 detik lebih lah. Intinya kayak dia 2-3 detikan. Beda dengan yang lain, yang myelinated ini bisa sampai 120 meter per detik. Itu bayangin tuh 1 kilo itu mungkin hanya butuh waktu 8 detik ya untuk 1 kilo butuh 8 detik. Cepat sekali itu. Nah, terus, general classification-nya itu nanti ada A dan C. Nggak ada B, nggak tahu kenapa. Itu mungkin nomenklaturnya yang suka-suka kesepakatan ilmunya gimana. Belum lagi nanti kalau semisal nanti ada sensory nerve classification-nya. Misalnya yang 1, 2, 3, 4, 1A, 1B. Nah, terus untuk dari motor ini dibagi jadi 2 untuk ada yang sensory function dan motor function. Sensory function rata-rata untuk yang fast cepatnya fungsinya adalah tentang tadi fungsi yang prediktif tadi ini rata-rata butuh cepat. Sedangkan lambatnya ini adalah masalah di suhu-suhuan di kulit lah bahasa kasarnya. Sedangkan kalau di motor yang butuh cepat adalah ya ini skeletal muscle yang sekali lagi berkaitan dengan lari lah bahasa kasarnya ya. Nah, lalu baru untuk yang kayak simpatik atau apa, dia sepertinya kalau saya melihatnya tidak perlu secepat itu. Nah, elaborasinya di sini, ini tadi tentang gambaran umumnya sudah dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan bahwa oke, A dia lebih besar, terus si fiber itu unmyelinated small. Dia cuma kalau C ini lebih banyak dan bahkan hampir seluruhnya yang di pinggir-pinggir tubuh ini itu adalah tipe C seperti itu. Nah, ini kalau ini cuma penjelasan oke, speednya cepat gitu. Nah, ada nomenklatur lain 1A, 1B, 2, 3, 4. Itu penjelasannya itu kalau ini kan saya pakai yang Guyton yang 14 ya. Kayaknya kalau yang 13 tuh dia dijelasin deh, ada yang alfa beta gamanya itu di sini nggak ada ya. Kayaknya ya udahlah. Intinya kalau yang 1A ini dia biasanya urusannya sama muscle spindle. Oke lah, seperti yang dijelaskan di sini. Kalau yang 1B juga yang tentang muscle-musclean, Golgi, tendon organ. 2 ini baru 2 tentang muscle fiber juga ya.
3 4 nih baru yang agak lambat ya. Oke deh. Tapi overall kayak gitu. Terus untuk selanjutnya tentang intensity transmission dan spatial dan temporal summation. Ini overall penjelasannya sangat singkat, persis kayak di bab 46 kemarin. Apa? Jadi kalau misalnya spatial ini di konsep sepanjang paragraf ini dia menjelaskan bahwa nerve apa ya? Jadi misalnya kayak kan tubuh itu ada yang namanya free nerve ending kan. Ini yang reseptor pain lah, bahasa kasarnya sensoric pain itu, yang di kulit itu. Dan dia bisa katakan 5 cm. Dia awalnya dari satu saraf bercabang jadi banyak, yang jaraknya bisa 5 kali 5 cm. Dan 5 kali 5 cm ini anggaplah di kulit lah ya. Itu dia bisa beririsan dengan 5 kali 5 dari nerve cabang yang lain. Belum lagi dia bisa kecabangan dengan 5 kali 5 yang lain. Jadi semacam ada mungkin intersection di tengah-tengah ini yang kalau misalnya ditekan di sini dia mungkin lebih heboh dibandingkan kalau misalnya ditekan di sini, ditekan di sini. Itu adalah spatial submission-nya. Bahasa kasarnya ya receptor field seperti itu. Terus untuk dari ini ya sesimpel kalau untuk dari temporal summation, kalau semisal ternyata dia lebih rapat ininya secara sinyal strength-nya, ya udah berarti dia sinyalnya tinggi gitu. Itu aja sebenarnya, dia pengulangan dari bab 46. Selanjutnya transmission dan processing signal dari neural pool. Jadi kalau teman-teman tahu neuronal pool ini kalau di Gaitan yang bahasa Indonesia dia penjelasannya adalah kelompok saraf. Nggak tahu ya, apakah memang istilah teknisnya kelompok saraf ataukah itu adalah terjemahan yang malas atau gimana, saya nggak tahu. Tapi intinya neuronal pulse ini adalah sebuah definisinya menurutku dia udah istilah definisi kerja sebenarnya. Oke lah, intinya dia adalah sebuah RT ya, RT-nya saraf mungkin ya kalau saya ambil gampangnya. Kalau yang di bab 46 kan antar individu ke antar individu. Sekarang sudah antar RT-RT-an. Nah, jadi ceritanya RT-RT ini itu banyak sekali ditemukan di otak. Misalnya kayak teman-teman di talamus, ada cerebellum, ada mesencephalon, ada pons medulla, itu sangat banyak neuronal pulse. Apa gambarannya? Gambarannya seperti ini. Jadi semisal teman-teman melihat ada kompleks seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan dulu bahwa untuk dari sini, paragraf ini sampai sini, dan sini, ini penjelasannya adalah sesimpel ini. Bahwa kita bisa ngitung ya, saat ada dua input, 1 dan 2. 1, kita bisa hitung nih saat kita ubah dulu aja warnanya biar beda ya. 1 dan 2. 1, nggak bisa dia. Nah, 1 ini kita mempersarafi 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 katakan, 10. Apakah dari neuron input 2D yang masuk sini? Nggak ada. Tapi di neuron yang B kita bisa menghitung ini 1, 2. 2 dari sini, dan juga ada 2 dari yang input nomor 2. Terus yang di sini kita hitung 1, 2, 3. Terus yang dari sini ada 1, 2 lah ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini kita bisa melihat 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 yang dari sini dan 0 yang dari input yang nomor 1. Nah, kalau semisal di sini itu positif, maka di sini tuh likely jadi positif juga. Karena apa? Karena di sini nyetrumnya ya, bahasa kasarnya. Nyetrumnya ini banyak sekali, bahkan mungkin bisa menaikkan sampai di atas threshold di sini. Nah, makanya di sini itu disebut supra threshold.
Nah, kalau di sini karena dari 2 juga misalnya ini positif, ya maka di sini juga akan positif. Karena apa? Karena di sini sangat heboh. Jadi ini di sini likely dia akan positif. Jadi supra threshold juga yang A dan D ini. Pertanyaannya, yang B dan C ini gimana? Yang B dan C ini karena dia nanggung ya. Kayak ini positif nih, oke iya. Tapi apakah 2 ini bisa ngangkat di sini? Belum tentu. Makanya B dan C ini disebut fasilitasi. Disebut fasilitasi atau sub threshold kayak gitu. Nah, kita lihat ya di sini di mana. Jadi kalau semisal yang ini namanya stimulatory field. Apa namanya yang begini-begini nih. Fieldnya ya memang lapangannya di sini stimulatory field. Terus untuk dari ini di sini. Kalau sub threshold dan facilitated. Yang di nanggung-nanggung ini fasilitasi atau sub threshold. Kalau untuk yang kalau yang oke ya udah supra threshold dan supra threshold. Udah itu aja sebenarnya konsepnya di sini. Ada istilah lain. Istilah lain itu kalau semisal menurut saya nomenklatur aja sebenarnya. Ada istilahnya kalau di sini itu discharge zone. Jadi kalau semisal di bagian yang heboh, di bagian sini-sininya, yang di pusatnya, itu adalah discharge, kalau pinggirannya adalah fasilitasi. Discharge itu ada liminal. Liminal artinya. Kalau di fasilitasi, itu namanya subliminal. Itu aja sebenarnya. Konsepnya adalah ya semakin di tengah, semakin heboh, semakin pinggir ya, semakin tidak terlalu heboh, seperti itu aja. Terus, kalau misalnya inhibisi, ya berarti bisa jadi bahwa field-nya ini adalah inhibitory zone. Jadi kalau semisal ini memang inputnya negatif ya udah ini namanya inhibitory zone seperti itu. Ini adalah ringkasan dari yang ini. Lalu ada settingan lain, ada ternyata kompleks RT ini bentuknya macam-macam. RT-nya saraf nih rukun tetangga. Ada yang divergen. Divergen itu apa? Divergen itu disebar. Terus kalau konvergen, ini ada konvergen nih. Konvergen kumpul dan disebar. Jadi kalau disebar adalah jadi dari satu untuk semua, atau misalnya ini dari A nih misalnya dari musculus atau misalnya nervus ini deh, nervus yang mempersarafi bicep misalnya. Terus dia menyebar banyak, menyebar sampai dia mempersarafi dari masing-masing muscle spindle dari bicep seperti itu. Tapi kontrolnya tetap dari satu nerve. Nah, begitu juga dengan yang B. Ternyata ada bermacam-macam contohnya divergence nih. Jadi misalnya ada satu A nih. A ini ngirim ke mana nih? Misalnya ke cortex. Terus cabangnya satunya ke subcortex. Ada B nih. Nah, B ini ngirim ke sini ke cortex, tapi ke sininya itu ke subcortex. Ini C ke cortex, ini ke subcortex. Jadi kayak divergence-nya dia ke multiple track seperti itu. Begitu juga dengan convergence. Convergence ini dia bisa intinya adalah berkumpul menjadi satu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah di motor cortex misalnya untuk yang kayak gini, yang same track. Kalau yang multiple track ini di mana dia penjelasannya? Oh ini, dia biasanya bisa jadi di cerebellum atau misalnya di lower region of brain to the thalamus and cerebral cortex. Jadi intinya dia cabangnya macam-macam. Kalau convergence dia ada misalnya dari peripheral nerve fiber entering the cord. Misalnya dari luar, ini misalnya spinal cord ya, terus dari inputnya dari nerve reseptor-reseptor di luar tuh nanti gabung jadi satu, seperti itu sebenarnya. Terus corticospinal fiber dari cerebral cortex atau misalnya turun dari brain ke spinal cord. Intinya ini pembahasannya lebih detailnya kayaknya ada di unit setelahnya seperti itu. Nah, terus ada ini bahwa dari neuronal pool ini bisa jadi ada yang both excitatory and inhibitory output signal. Jadi apa maksudnya?
ada konfigurasi bahwa kayak misalnya kita kontraksi otot ini ya, otot apa sih ini namanya? Bicep dan tricep. Kalau misalnya kayak kita kontraksi bicepnya, tricepnya kan dia tidak ini ya, tidak kontraksi, dia relaksasi. Kalau misalnya tricepnya kita kontraksikan, bicepnya biasa aja kan, dia relaksasi. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena ternyata ada settingan seperti ini. Jadi misalnya ini bicep ya, ini ngarah ke bicep misalnya, ini ngarah ke tricep. Jadi oke nih, memang inputnya positif, tapi positifnya kalau misalnya dia nyetrumnya ke yang excitatory, maka ini positif. Kalau dia mengaktifkan yang negatif, ini kan jadi negatif-negatifnya aktif, dia menginhibit yang ini, seperti itu. Jadi ini gimana cara mekanisme untuk mengaktifkan sekaligus menonaktifkan di saat yang sama dengan satu jalur aksis yang sama, seperti itu. Kebayangkan ya? Mungkin perlu waktu untuk mengedapkan dulu. Terus ini udah. Nah, ada suatu konsep lagi bahwa ternyata sel. Jadi tubuh itu ketika ilmuwan meneliti, ilmuwan tuh kaget loh. Kok ada yang ini ya? Kok ada yang hidup terus ya ini neuronnya ya? Kok bisa ya kira-kira kenapa nih kok bisa hidup terus gitu? Ternyata kalau semisal ada suatu input yang cuma milisecond nih, diamati oleh ilmuwan loh. Ternyata kok dia bisa bertahan sampai berdetik-detik ya. Ternyata ada mekanisme seperti ini gambarannya ya. Jadi misalnya ini masuk, aktif nih. Dia ini aktif, maka ini akan muter. Jadi semakin mengaktifkan dirinya sendiri. Loop seperti itu. Nah, ini mekanismenya juga macam-macam. Ada yang melibatkan satu aksonal saja. Ada yang multi akson. Ada yang udah kecampur sama inhibition, atau ada yang ditambahkan dengan sesuatu yang fasilitasi. Jadi suka-suka lah, custom made sesuai apa kata organnya. Ada yang sangat paralel seperti ini, paralel heboh. Nah, cuma problemnya di Guyton ini dia itu tidak dijelaskan kayak yang di sini tuh contohnya di mana? Misalnya kayak apakah di talamus, atau misalnya di jantung, ataukah di apakah misalnya di usus halus itu tidak dijelaskan, dan makna klinisnya, makna ininya nggak ada. Dia cuma sekedar, oh ya, ini ada loh kayak gini. Itu sih, maksudnya ini adalah pertanyaan buat saya pribadi yang kayak saya juga penasaran nih di mana sebenarnya. Dan ini kan memang dijelasin nih. Dijelasin, oh ya ini dia akan dia bikin restimulate itself lah. Ada yang misalnya dia perlu ada additional neuron, ada yang paralel seperti itu. Pertanyaannya, apakah terus kalau misalnya saya mengaktifkan ini ya, ketekan. Saya mengaktifkan ini, apakah dia akan muter-muter gini terus sampai kiamat? Maksudnya kayak logikanya kan kayak ini kan non-stop ya, never ending loop lah intinya. Terus apa dong ininya? Maksudnya kayak feel safe-nya kalau misalnya ini muter-muter terlalu eksitasi, kayak di jantung kalau kayak gitu kan bisa arrest ya, bisa kayak kita lihat orang-orang WPW, lihat orang apa itu kan dia kan bakal bahaya intinya kalau terlalu excitatory terus-terusan. Ternyata secara pattern dia melihat seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ada suatu eksitasi, dia memang akan ada waktu. Tapi ada suatu critical time yang dimana dia somehow dia akan berhenti. Kayak gitu. Pertanyaannya itu, kenapa kok bisa kok ada bisa continuous discharge itu ya, kok bisa continuous discharge, kok bisa tiba-tiba berhenti, itu nanti katanya ada namanya fatigue. Tapi ini nanti konsepnya ada di halaman selanjutnya. Kita ke halaman selanjutnya aja dulu. Oh, belum habis nyata topiknya yang si discharge ini. Jadi gini, di tubuh manusia ini ada sesuatu yang sangat continuous. Dia tidak berhenti, dia tidak terus-terusan, itu karena ada dua. Satu itu karena memang secara intrinsik, secara neuronal dia bisa membentuk discharge-nya sendiri. Jadi kayak dia nyetrum-nyetrum sendiri. Ada juga yang continuous, karena apa? Karena dia reverberating, karena dia ada muter-muternya loop-nya kayak gini.
di atas itulah. Nah, di sini dijelaskan bahwa di gambar ini ya, bahwa kedua jenis yang ini kan nomor satu nih, dia adalah yang hidup-hidup sendiri, dua yang dibantu sama neuronal reverberating circulation ini kan. Jadi secara basic dia tuh ada, ketika diaktifkan atau difasilitasi dia akan naik. Ketika dia ada inhibition, dia bukan jadi nol, dia cuma turun. Walau memang bisa nol ya dengan inhibition yang sangat kuat, tapi ketika inhibitionnya dihilangkan, dia akan naik lagi. Jadi excitation dan inhibition ini bukan on dan off, tapi lebih ke arah kalau kita kayak tuning volume di radio misalnya, atau kita menggunakan potensiometer lah istilahnya ya, istilah fisikanya ya, gitu. Nah ini, intinya ini ngaturnya lah ya, ngatur yang tadi barusan saya ceritakan itu gimana. Terus ada rhythmical signal output. Oh ya, apa fungsinya dengan segala yang rhythmical ini? Jadi, misalnya contohnya adalah respiratory signal di medula oblongata ya, saya agak lupa. Jadi misalnya kayak nafas tuh kalau misalnya kita tidak rhythmical dan tidak continuous, kan kita berarti nafas harus manual ya, seperti itu. Dan ternyata kayaknya dari implies-nya dari sini bahwa sirkuit ini bisa terus-terusan, respiratory signal ini bisa terus-terusan ya karena dia rhythmical sirkuitnya seperti itu. Nah, rata-rata ini all and almost itu dari reverberating circuit atau the sequential reverberating circuit yang ada urusannya sama excitatory dan inhibitory signal yang bentuknya sirkuler seperti itu. Nah, di sini excitatory atau inhibitory bisa increase or decrease the amplitude of rhythmical signal output. Jadi grafik ini sesimpel bilang seperti ini. Kita nafas karena butuh oksigen. Kalau semisal nggak ada oksigen, berarti kan kita semakin menggap-menggap lah. Nafasnya naik turun gitu kan. Nah, ini ada urusan antara carotid body sama phrenic nerve output. Kalau semisal ternyata kita ada demand yang meningkatkan dari sirkuitnya semakin heboh, maka dia amplitudenya bisa semakin naik, seperti itu. Itu cerita dari maksudnya yang di sini. Ini bahwa misalnya change in respiratory signal output in phrenic nerve when carotid body is stimulated by arterial oxygen deficiency, both frequency and amplitude respiratory rhythmical output can increase progressively. Jadi sesuatu yang rhythmical tadi itu nggak cuma bergerak dalam sesuatu yang rate yang sama. Misalnya kayak tadi muter gini ya. Kalau misalnya kayak kita kekurangan oksigen ya udah berarti dia akan semakin meningkatkan kecepatannya seperti itu. Seperti itu sih menurut saya, hematnya seperti itu. Lalu ada masalah instability. Nah, pertanyaannya saya tadi, kalau semisal nih orang di jantung itu misalnya kayak kan ada SA node, AV node gitu-gitu ya. Kalau misalnya AV node-nya dia suppressingly misalnya jadi muter, ada reverberating gini kan dia bahaya ya. Dia patologis sebenarnya. Itu topik di luarnya sebenarnya. Cuma menurut saya itu yang paling mirip dengan reverberating yang dibahas di sini sih. Nah, apa terus fail safe-nya atau kayak istilahnya apa istilahnya ya? Ya mitigasinya lah dari tubuh ini gimana? Jadi ceritanya, background story-nya adalah otak itu secara inherent, secara dasar, dia itu sangat mudah untuk dieksitasi. Problemnya, kalau misal 1 nyala, 2 nyala, 3 nyala, 4 nyala, kalau nggak continuous dan uncontrollable, ini ya, maka dia bisa jadi epileptic seizure, gitu kan. Berarti bahaya kan bahasa kasarnya kalau nggak ada ininya kan, sesuatu emergency button-nya lah istilahnya. Terus gimana dong cara tubuh supaya nggak kejang kayak gini kan? Ada 2, ada inhibitory, ada fatigue. Jadi, inhibitory circuit ini sesimpel ya, berarti kalau misalnya otak gampang eksitasi ya berarti kita mitigasinya dengan ada ini dong, yang tone down ininya, eksitasinya kan. Nah, di sini dijelaskan ada 2. Jadi, ada satu yang dia setiap
apa namanya, inhibitory feedback circuit kalau misal ada terminal dari initial excitatory neuron. Dia hitungannya di neuron. Jadi misalnya saya sebagai sel saraf ya, tunggal. Saya punya teman yang mengingatkan saya kalau saya terlalu excited, seperti itu. Terus kalau yang nomor 2, dia konteksnya adalah ada suatu daerah di otak, misalnya di basal ganglia, yang dia bisa exert inhibitory. Jadi kalau misalnya satu RT-nya saraf ini rukun tetangga pada heboh semua, ada pemadam kebakaran dari basal ganglia yang siap memadamkan. Jadi ada istilahnya inhibitor yang lebih terorganisir lah kasarannya, untuk dari para simpelnya dari sini tuh seperti itu. Lalu ada synaptic fatigue as a means of stabilizing the nervous system. Saya sebenarnya penasaran nih. Kita manusia capek nih, oke lah, kita olahraga, lari 10 kilo, pace 7, elevasi 50 misalnya, itu kan kita ngos-ngosan karena asam laktat. Ya katanya asam laktat ada yang bilang nggak bikin capek ya. Ada yang karena misalnya ATP-nya berkurang, atau semisal kayak HR-nya 190, atau apa, intinya capek itu secara organisme, kita secara manusia sebagai makhluk, itu saya kebayang mendefinisikannya gimana. Problemnya adalah, kalau udah tingkat sel, apa definisi capeknya sel? Itu saya pertanyaan pribadi sebenarnya, kayak emang sel ngos-ngosan? Emang misalnya kanal Na plus itu dia bisa capek kan? Dia kan cuma protein, dia cuma struktur, dia cuma kumpulan asam amino, emang dia bisa capek kan? Dia bukan makhluk gitu loh. Nah itu adalah pertanyaan pribadi saya sebenarnya. Apa definisi fatigue kalau semisal udah urusannya sama jaringan dan juga sel gitu loh. Nah jadi kalau untuk caranya adalah, yang pertama ada 2 juga ini. Jadi kalau untuk dari neuronal pathway overuse, rapidly fatigue. Nah, kalau semisal rested, jadi sensitivitasnya naik. Di sini nggak dijelaskan sebenarnya. Untuk paragraf ini itu menurut saya tidak oke ya. Maksudnya dia tidak menambahkan apa-apa. Baru yang di sini menambahkan bahwa ternyata definisi capek ini ya ada upregulation dan downregulation. Apa itu upregulation, apa downregulation? Jadi semisal gini, nggak ada ya, saya pakai di sini aja. Saya gini nih, ini sel. Di luar itu tubuh itu tiba-tiba suddenly banyak sekali dopamin ya. Nah, kalau semisal awalnya tubuh keterima misalnya dopamin 10, reseptornya 1. Terus kok tubuh mikir, loh ini kok dopaminnya banyak banget ya, kayaknya nggak oke deh, ya udah, terus akhirnya ini dihilangkan, reseptornya dikebawahin, disembunyikan di dalam vesikel misalnya. Jadi di luar nggak ada, jadi mau ada 10 dopamin, di luar itu di luar nggak ada yang nangkep, ya berarti tubuh tidak akan melakukan apa-apa. Itu adalah down regulation. Kalau up regulation, sesimpel tubuh ini di luar itu ada scarcity ya. Scarcity misalnya kayak katakan cuma ada 5 deh, tapi tubuh itu awalnya reseptornya itu cuma 1, terus tubuh ini mikir, kayaknya aku butuh dopamin deh. Jadi kayak tubuh ini memproduksi sintesis atau misalnya mengeluarkan cadangan reseptor dari vesikel misalnya. Jadi banyak. Jadi ini bisa nempel. Itu adalah upregulation. Kalau misalnya ini udah kena 4-nya, berarti kan nanti ada yang di bab 4-6 itu kan yang cara kedua itu kan. Akhirnya ya udahlah. Jadi ada pengaturan upregulation di sini. Cuma pertanyaan dari saya pribadi adalah, apakah definisi capek itu cuma dibahasakan oleh downregulation dan upregulation? Maksud saya adalah, apakah misalnya kayak channel NA atau misalnya channel K+, atau channel apa itu memang nggak ada definisi, misalnya deformitas apa karena kebanyakan kerja atau apa itu. Jadi menurut saya definisi capek di sini pun dia cuma dijelaskan upregulation dan downregulation, nggak ada penjelasan yang lain seperti itu. Udah sih, jadi overall dia begitu saja, dia tidak terlalu yang gimana-gimana bab ini. Ini sangat cepat menurut saya bab ini, tidak terlalu banyak yang dibahas lah ya. Untuk dari soalnya juga menurutku sangat sangat easy. Dalam artian kemarin kan kita di bab 46 membahas nomor 1 sampai 8, karena 9-nya udah bab atasnya kan. Ternyata di bab ini tuh cuma ada di nomor 5 saja. Jadi saya soal nih.
Which of the following best describe the types of neurologic circuits shown? Input dan output. Ya udah, jawabannya ini converging, diverging, inhibitory kan ya bukan ya. Sisanya ya udah, reverbatory. Itu aja. Nomor 9, inilah midbrain periaqueductal, atau misalnya yang Brown Sequard, ini tuh bab selanjutnya, bab 48. Jadi kayak kita simpan buat next meeting aja. Mungkin kalau buat penjelasannya itu dulu kalau untuk bab 47. See you.